hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akhadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu fa akum minas sholihin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Kampus Universitas Diponegoro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sisi lain, saudara-saudara kita, ada yang terbaring dalam keadaan sakit, ada yang sedang mengalami cobaan yang sangat berat, berupa bencana, berupa gempa, tanah longsor, dan sebagainya. Marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu. Karena Allah telah menyampaikan di dalam firman-Nya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para pengikut ila yaumil qiyamah. Hadirin, sebagai khatib, kami serukan kepada hadirin sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin, di dalam tafsir berikutnya, supaya kamu memperoleh iman yang kuat dan tidak goyah ketika terjadi cobaan, maka wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, sesuai kebesaran, keagungan, dan kasih sayangnya kepada kamu. Bukti ketakwaan tersebut adalah mentaati dan tidak sekalipun durhaka, mengingatnya dan tidak sesaat pun melupakannya, serta tidak mensyukuri nikmatnya, tanpa sekalipun dan sekecil apapun mengingkarinya, sampai batas akhir kemampuan kamu. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah
dengan tetap memeluk agama yang diridhoi, yaitu agama Islam. Karena itu tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya kematian, maka berusahalah sekuat tenaga untuk selalu berada di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang perlu diingat, bahwa yang dapat mengingatkan kita untuk kembali kepada keimanan dan ketakwaan adalah mengingat kematian. Yang disebutkan adalah sebagai pemutus kelezatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersama seorang Ansor mendatangi beliau, ia memberikan salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik adalah yang berakhlak. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas ya Rasulullah? Mukmin yang paling cerdas, kembali Rasulullah bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang cerdas itu bukan orang yang banyak ilmu, orang yang banyak gelar, ataupun orang yang tinggi gelar keilmuannya, tetapi orang yang banyak mengikat akan kematian. Itulah yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa itulah orang yang cerdas. Hadirin sekalian, di dalam ayat yang kami bacakan di awal, di surat Al-Munafikun ayat 9-11, di akhir surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menyatakan bahwa lagi-lagi, hai orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian itu, maka itulah orang-orang yang merugi. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lebih lanjut disebutkan bahwa wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akhatakumul maut. Disebutkan di situ, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan, apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Tetapi kita di dalam conversation yang terjadi di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, kalau boleh berkenan, tangguhkanlah barang sebentar saja. Barang sebentar saja. Disebutkan, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat. Dan kemudian diteruskan, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Sehingga aku bisa bersedekah dan aku bisa termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menolak, dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian itu. Allah tidak akan mendiskon. Allah tidak akan merevisi apa yang sudah dilakukannya. Wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Dan disebutkan terakhir, wallahu khairum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian, pada ayat ini Allah mengingatkan pada orang-orang yang beriman agar kesibukan mengurus harta, memperhatikan urusan anak, tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, dimanapun engkau berada,
Janganlah harta bendamu kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Salat 5 waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat dan bernegara. Dan barang siapa yang berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Ayat ini ayat yang ke-10 menyampaikan, ayat ini menghimbau pada orang-orang yang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah diberikan kepada hadirin sekalian untuk kepentingan du'afa, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu sehingga kamu tidak sempat berinfak. Lalu dia berkata setelah kematian terjadi, menyesalinya, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dengan hartaku, dan ini aku akan dengan demikian termasuk orang-orang yang saleh karena menjadi dermawan. Hadirin, 2 ayat 9 dan 10 surat Al-Munafikun ini memberikan satu pelajaran bagi kita. Kita juga harus memiliki kesolehan individual, tetapi juga jangan lupa kita harus memiliki kesolehan sosial. Dan yang terakhir terpenting lagi di zaman yang serba digital ini adalah kesolehan digital. Dan Allah sekali lagi tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang dengan memperpanjang hidupnya, dan Allah maha teliti dan cermat tentang apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kematian, karena kematian itu adalah penasihat. Kematian adalah penasihat. Sekali lagi, kematian adalah nasihat. Wa qur rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, pada khutbah kedua ini khatib mengingatkan sekali lagi untuk kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Saya dan hadirin sekalian hendaklah bisa bersungguh-sungguh untuk menjalankan takwa ini, menjalankan kebenaran, menjalankan kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Hadirin, manfaat kita mengenal atau mendapatkan peringatan dengan kematian ini agar kita menjadi orang yang rajin beribadah, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan zalim, memperbaiki kualitas kehidupan, karena Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian, karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupan yang sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Hadirin sekalian, dengan mengingat kematian, kita juga akan menambah khusyuk dalam beribadah, mendorong orang menjadi tidak congkak, angkuh, dan sombong. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas, yang selalu mengingat kematian kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat innaka ala qaribum mujibud da'wat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.